asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita lanjutkan tentang bab waktu sholat. Ini Mauquta ini yang punya tema ini. Di dalam surah An-Nisa diterangkan Allah tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauqutah. Jadi sholat itu di waktu-waktu. Jadi terschedule, tidak boleh di luar waktu. Boleh di luar waktu, namanya sholat mutlak. Sholat mutlak. Jadi di luar waktu itu ada sholat namanya sholat mutlak. Sewaktu-waktu boleh kita melakukan sholat, kecuali habis asar atau habis subuh. Tapi ini tidak berlaku untuk di Masjidil Haram. Panjenengan masuk Masjidil Haram, gitu, walaupun habis asar, namanya tawaf qudum, tetap dilaksanakan. Jadi di Masjidil Haram enggak berlaku. Tetap masuk walaupun habis asar, habis subuh, jenengan enggak usah menunggu isyraq, enggak usah menunggu waktu duha, tetap tawaf. Ya, tawaf itu sebagai kompensasi daripada sholat 2 rakaat. Jadi Makkah itu all time selama 24 jam itu tidak sepi dari orang tawaf. Jadi kecuali di Masjidil Haram. Di Nabawi wonten larangan. Habis asar nggih mboten asal salat sunnah. Habis subuh nggih mboten asal salat sunnah menunggu isyraq, menunggu waktu duha. Mari kita baca sama-sama babu auqatis sholati. Bab menerangkan tentang beberapa waktu sholat. Jadi bab khusus menerangkan waktu sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sholatu al-maktubatu khamsun. Khamsun ya, itu enggak ada harokatnya, tak harokati. As-sholatu as-sholawatu al-maktubatu khamsun. Sholat itu jamak. Sholat maktubah itu jumlahnya 5 yang fardu. Wa ya hale utawi sholatul maktubatu iku ad-duhru, sholat duhur. Jelas. Wal asru sholat asar, wal maghribu itu pakai rofa semua Pak Muslim, pakai rofa karena sebagai khobarnya wahya. Jadi wahya itu berupa mubtada, ad-duhru khobar sani, khobar pertama, wal asru khobar kedua, wal maghribu khobar ketiga, wal isya'u ya khobar keempat, kemudian wal fajru juga khobar yang kelima, al fajru salat subuh. Waqad jama'ahullahu li nabiyina Muhammadin, lan sungguh Allah Ta'ala mengumpulkan melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW fi hataini al ayataini, dalilnya di dalam 2 ayat. Qala Allah Ta'ala
Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Di dalam surat Ar-Rum ayat 17, walaul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tudhirun. Surat Ar-Rum ayat 17 dan ayat 18. Wa qala ta'ala dasari wa qala ta'ala yang kedua, aqimi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu diantaranya. Salat fardu ada 5, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh atau fajar. Semua salat ini dikumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kalian berada di petang hari dan waktu subuh. Jadi waktu ghurubus syams sampai waktu tuluk fajar, jenengan dianjurkan untuk bertasbih. Jadi sholat itu intinya bertasbih. Sholat itu intinya bertasbih. Makanya ada sholat tasbih. Gitu. Jenengan kalau kepingin tasbihnya itu perbanyak, silakan, namanya sholat tasbih. Sholat tasbih itu hukumnya sunnah. Gitu. Jadi boleh dilakukan minimal setahun sekali. Gitu. Tapi setahun sekali ini terlalu medit ya. Minimal tiap bulan sekali. Bulan ini setiap bulan itu melakukan sholat tasbih melalui organisasi kita NU, melakukan sholat Lailatul Ijtima. Bulan ini derek tengene Bungarasin itu tiap bulan sekali melakukan sholat tasbih. Jadi sholat itu intinya tasbih. Yang tingali gitu. Bacaan tasbih itu rukuk bertasbih, sujud bertasbih gitu. Dan kalau sholat tasbih itu intinya itu apa itu derek seluruh falak ini, seluruh alam semesta ini bertasbih. Makanya disebutkan, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kalian berada di petang hari dan waktu subuh. Jadi al-fajr itu subuh gitu. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kalian berada pada petang dan di waktu kalian berada waktu zuhur. Jadi maknanya wahina tudhirun zuhur, wasyan wahina tudhirun. Dan di dalam surah Al-Isra diterangkan, Allah dawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikan sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu diantaranya dalil bahwa sholat 5 waktu itu Allah Ta'ala memberikan tuntunan melalui Kanjeng Rasul di dalam surat Ar-Rum ayat 17, ayat 18, dan surat Bani Israel ayat ayat 18. Aksamu auqatis sholah yang kosimu waktu kulli sholatin ila auqati sittatu ila auqati sittatun wahya. Macemeh waktu sholat gitu. Itu terbagi menjadi 6. Jadi 6 bagian. Waktu sholat itu dibagi menjadi 6 menurut fikih ini. Setiap waktu sholat terbagi menjadi 6, yaitu nomor 1 halaman 2, waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu utama. Ai idza shalla al-insanu fi hadzal waqti hasala ala fadilati awalil waqti. Waktu fadilah itu adalah waktu ketika seorang melaksanakan sholat di waktu ini, ia akan mendapatkan keutamaan awal waktu. Keutamaan ini bisa diraih dengan melakukan hal-hal yang terkait dengan sholat sejak masuknya waktu, kemudian segera melaksanakan sholat, sebab-sebab sholat seperti menjawab adzan
bersuci, menutup aurat, menunggu jamaah dan lain sebagainya. Itu diantaranya waktu fadilah. Jadi waktu itu tidak harus tidak harus apakah sholat yang terbaik itu awal waktu, mboten ngoten manan niku. Jadi Kanjeng Nabi dipun tanya kalian para sahabat, amal yang paling bagus itu amal apa? As-sholatu ala waktiha, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi boleh di sini dibagi menjadi 6. Ada waktu fadilah, gitu, atau waktu fadilah, kemudian ada waktu ikhtiar, ada waktu yang ketiga waktu jawaz, yang keempat waktu hurmat, waktu haram, nomor 5 waktu udur, nomor 6 waktu doruri. Jadi niki jenengan niki saged maos tentang waktu, tidak mutlak awal waktu. Awal waktu itu termasuk napa niku waktu yang utama, Jadi waktu utama. Jadi tidak harus awal waktu, le ono sebab. Kados dene asbabus sholati ka ijabatil muadzin wa taharati wa satil aurati wa intidharil jamaati wa nahwihi. Ini diantaranya sebab-sebab kita menuju waktu fadilah. Jadi panjenengan waktu fadilah otomatis saderenge adzan niku nggih pun wudu. Gitu. Itu diantaranya waktu fadilah. Gitu. Di antaranya harus suci terus langsung tidak boleh pakai buka aurat, langsung kita sudah tutup aurat pun sarungan, terus wantidon jamaati wanafi lan nunggu napa niku sambil nunggu jamaah untuk berjamaah. Itu di antara waktu fadilah. Jenengan was piyambak makin nggih. Nomor 2 waktu ikhtiyari. Ai ikhtaro asyari'u antusolla as-sholatu fi hadzal waqti ilam tusalla fil waqti al-fadilah. Waktu ikhtiyari niku waktu niki diterangkan waktu yang dipilih syarak untuk melaksanakan sholat jika tidak melaksanakan di awal waktu. Jadi umpama panjenengan tidak awal waktu gitu, gak sampai akhir, itu termasuk waktu ikhtiyari. Jadi tidak mutlak pas adzan qomat terus jenengan rawuh niku waktu fadilah. Waktu ikhtiyari enggak sampai keluar dari waktu, niku waktu ikhtiyari. Jadi kita ada spilling untuk seperti waktu duhur. Waktu duhur niku waktunya panjang. Panas-panas itu panjenengan makruh untuk langsung sholat itu makruh saja niku. Ditunggu sampai redam dulu ya, sampai bicarane matahari itu gak sampai kembling-kembling terus kita melaksanakan sholat. Nah kita ini masuk masjid ini ber-AC gitu. Otomatis itu namanya itu termasuk waktu ikhtiyari karena takmir masjid memberikan sarana untuk pasang AC. Kados di Madinah, di Mekah itu kan walaupun panas kayak apa kita itu cukup ngejar paket arba'in. Walaupun di Madinah panasnya kayak itu, di Mekah panas kayak gitu. Di Mekah ada AC-nya. Itu tetap waktu ikhtiyari. Waktu yang ikhtiyari, waktu pilihan. Nomor ketiga, waktu jawaz. Waktu jawazin ayajuzu antu akhira sholatu ila hadzal waqti wa qad takunu bi karohatin au biduni karohatin. Niki ada footnote-nya. Waktu jawaz di sini waktu sing diperbolehkan panjenengan napa niku ngakhiraken waktu waqat yakunu bi karohatin au biduni karohatin. Niki footnote-nya menurut qaul mu'tamad halaman 182. Wal mu'tamadu footnote anna waqtal fadilati wal ikhtiyari wal jawazi fi jami'i sholati tadkhulu bi awalil waqti wa takhruju muta'aqibatin. Waktu jawaz niku waktu yang utama. Kemudian menurut qaul mu'tamad terus masuk waktu ikhtiar, waktu sing mulia. Wal jawazu fi jami'i sholati dan diperkenankan untuk melaksanakan sholat seluruh waktu sholat
tadkhulu bi awalil waqti wa takhruju mutaakibatin ilal maghribi illa maghrib. Waktu jawas niku boleh melakukan sholat itu napa itu tidak harus pas waktu kecuali maghrib. Maghrib itu waktunya cukup singkat. Jadi panjenengan di maghrib boten asal ndak boleh kita itu maghrib itu melakukan sholat akhir. Waktu ini mek napa niku lek diukur niku paling lama waktunya 5 rakaat itu habis. Makanya maghrib boten asal napa niku salat niku pakai rakaat niku suratnya panjang-panjang. Jenengan lek imami lek maghrib itu jangan surat panjang-panjang. Jenengan tingali teng ini Masjidil Haram, jenengan tangi teng Madinah niku lek maghrib niku suratnya pendek-pendek. Minimal Al-Kafirun gitu. Di salat maghrib terus suratnya panjang. Maca waqi'ah niku nggih jadi nggih boten asal gitu. Yes, yang penting 1, 2, 3 ayat saja. Al-Ikhlas tengini ampel itu nek maghrib niku Al-Kafirun dina Jumat gitu. Terus rakaat kedua niku Al-Ikhlas. Namun ngoten. Ya, kita ini kadang-kadang ono imam sing action nggih, wis gak ngerti waktu sehingga saking ndak ngerti lah mungkin mungkin muga-muga niku bener nggih aja sampai action salate. Kadang-kadang secara demonstratif maca waqi'ah, ini nggih mboten asal. Di sini ilal maghrib illa fil maghrib kecuali salat maghrib. Fa innaha mutahaddidatun duhulan wa khurujan wa illa fid dhuhri fa inna waqtal jawaz wal ikhtiyari yatahadani hurujan aidon intaha minal Bujairimi alal khotib. Menurut Imam Bujairimi dalam kitab fikih kecuali waktu duhur ini waktu ini longgar panjenengan mboten napa-napa lek melakukan sholat umpama jam 1 gitu niku sik kenging jam 2 pun masih bisa. Jadi kecuali kalau kita itu di kantor, kalau di kantor kan sekarang itu di kantor-kantor itu begitu tet adzan langsung masuk. Umpama jenengan masyghul sibuk, waktu duhur boleh dilakukan tidak tepat waktu, itu jawas, tidak awal waktu. Jadi boleh seperti beliau ini ngeladeni wong ning ngene kampus ngene Pak Piakto ini tidak harus tepat waktu. Tapi seandainya ada asisten teng ini warunge nggih ditinggal mawon, lebih baik nderek. Tapi lek panjenengan sibuk ngeladeni tamu, ngeladeni apa niku konsumen, boleh agak spelling mundur titik mboten apa-apa. Kecuali maghrib. Nek maghrib itu bisurah, cepat. Enggak boleh kita itu santai untuk melakukan sholat. Itu terjemahannya jawas. Jadi boleh dilakukan itu agak longgar sedikit, agak mundur sedikit mboten apa-apa. Yang keempat, waktu hurmatin. Yahrumu ta'khirus sholati ila hadzal waqti li'annahu sayaqa'u juz'un minna kharijul waqti. Waktu haram, waktu yang diharamkan. Jadi panjenengan umpama musafir terus waktu ini ngepres. Jenengan sudah ada jatah safar, kemudian waktunya ngepres. Mau dijamak takdim gitu, waktu ini entek gitu. Niku waktu ini di luar waktu, wis tak jamak takhir wae. Contohnya ini berangkat dari Surabaya ke Malang gitu. Sampai di Malang gitu. Itu waktu ini maghrib niku ngepres gitu. Mau sholat gak nututi takbiratul ihram. Wis ngene wae kan salat maghrib kan waktu ini ngepres. Wis ngudi jamak takhir wae, ditele waktu sing longgar. Jadi akhirnya salatnya di jamak takhir gitu. Melakukan salat jamak takhir maghrib dan isya. Lebih baik itu daripada kita melaksanakan salat di awal waktu tapi ngepres. Ngaten. Ngepres waktu ini gak cukup kanggo wudhu wis entek waktu ini. Lah ngoten niku nek saged niku kita harus bijaksana, harus melakukan sholat jamak takhir, jamak takhir.
Tiga waktu ini contoh ini ngoten. Terus yang kelima waktu udhrin. Ayyajuzu an tusalla as-shalatu fi hadzal waqti lil udri. Ka udri safari wal marodi. Lah niki ini terangan. Waktu udur. Orang-orang safar, orang sakit itu tidak bisa tepat waktu. Tidak bisa sholat tepat waktu. Kadang-kadang waktu pas sholat, waktunya sholat operasi gitu. Kata ngoten iki napa? Waktu pas sholat, pas waktu dioperasi. Lah, kados ngoten niku carane niku nggih jenengan kudu nyiasati kudu bisa dijamak waktu jamak takhir. Jadi makin sholatnya niku pas mboten waktu tepat waktu tapi boleh dijamak takhir, jamak takhir. Lu jamak takhir gak mari. Operasi ini 5 jam. 5 jam. Nggih mangken dikodok mawon. Dikodok. Nggih, dikodok. Salatnya dikodok. Apakah boleh? Boleh, gitu. Boleh. Terus yang keenam, mungkin dibuka pertanyaan, waktu darurotin, waktu darurat. Waktu darurat. Bahwa akhirul wakti idza zala al-mani'u ka haidin wa nahwihi waqad baqiya minal wakti qadru takbiratul ihram au aksar. Ngeten. Waktu darurat niku buat orang-orang yang menstruasi, orang yang masih aktif, orang perempuan yang aktif menstruasi, pas waktu terakhir suci niku dibuat mandi niku telas. Dibuat mandi itu telas, waktunya habis. Itu piye carane? Ya seorang mustahid, seorang yang nabi itu yang istihad menstruasi kedah cepet gitu. Umum mengeten, aku biasa waktu suci iku pas dino iki, pas duhur gitu. Pas duhur waktu suci. Jenengan duhur gitu, sik nyekel HP gitu. Waktu sik mainan HP padahal wis suci. Mboten segera panjenengan ambil alih posisi untuk bersuci, terus jenengan sik mainan HP niku dosa. Itu namanya waktu udrin. Jangan segera napa niku ambil posisi bersuci gitu. Jangan sampai kita itu pas waktunya sholat jenengan gak sempat bersuci terus habis niku dosa. Niku kodok akhirnya jenengan wajib kodok sholat niku. Niku maknane ngoten. Kahaidin wa nahwihi wong sing nifas termasuk gitu. Wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratul ihram au aksara. Pas waktu akhir, waktu nintek cukup takbiratul ihram. Nah niku hukumnya bagaimana? Ya tetap jenengan dosa, jenengan dosa. Lho piye carane? Niku dikodok. Salate dikodok. Jadi wong menstruasi niku nggih selama seminggu niku mboten wajib sholat, mboten wajib sholat. Tapi waktu pas akhir menstruasi jenengan gak segera sholat gitu. Terus santai-santai jenengan tetap kena sanksi. Nuwun sewu harus nyauri utangi dur. Lek subuhne mboten, subuhne sik menstruasi. Isyae mboten, maghribe mboten. Niku keluarga sing orang-orang perempuan jenengan sebagai orang laki kedah memberikan nasihat kepada keluarga, anak mantu termasuk kasih petunjuk. Iki lho carane sesuci sampai kita itu santai. Wis suci terus sik apa niku sik pura-pura masak. Nah, segera kita itu ambil alih, ambil posisi ini kok bersuci gitu, mandi junub. Saya kira itu barangkali mari kita diskusikan. Monggo waktunya masih panjang. Jadi 6 butir ini panjenengan kula suwun diskusikan karena sholat niku nggih nek mboten dipun fahami niku kadang-kadang sembrono. Dan orang-orang sholat itu tidak harus ambil waktu tepat. Mboten. Jadi inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya ditentukan. Tapi seandainya mundur titik niku mboten napa-napa. Jadi mboten napa-napa. Itu
masjid, kita masuk, terus kita wudhu, terus sholat itu hampir selesai. Yaitu sholat subuh itu hampir selesai. Mungkin akhir-akhir ya. Kita terus masuk, kita ikut bagaimana? Kita nggak ikut khotbah, terus ikutnya itu akhir mau akhir. Iya, pokoknya akhir mau salah. Itu baru. Saya jawab tasbih dulu ya, sholat tasbih. Sholat tasbih itu para ulama sepakat ya, dan ini yang melakukan sholat tasbih ini bukan orang sembarangan, termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali itu beliau sebagai seorang hujatul Islam memberikan bimbingan cara sholat tasbih. Sholat tasbih itu tidak harus dilakukan tengah malam, boleh dilakukan siang hari. Gitu. Berapa rokaat? Ini tak jawab dulu. Rokaatnya 4 rokaat. 4 rokaat. Jenengan itu ada tuntunan sholat ada 4 rokaat. Tidak pakai iftitah, tapi sunnah tidak mutlak dibaca. Suratul Fatihah, mantun rokaat pertama suratul Fatihah, bacaannya cukup Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Habis baca Al-Kafirun suratnya baca tasbih 15 kali. 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku 15 kali. Mantun ngoten ruku. Ruku tetap baca tasbih subhana rabbiyal azimi dulu 3 kali ditambah plus tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Terus i'tidal sami Allahu liman hamidah tetap baca rabbana lakal hamdu milu samawati itu dibaca, terus baca tasbih 10 kali. 10 kali tasbih. Itu diantaranya. Terus sujud gitu. Baca tasbih 3 kali dulu, tasbih biasa, tasbih yang kita baca sholat itu subhana rabbiyal a'la 3 kali, terus ditambah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali. Terus julus istirahat baca Allahumma bimbili warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, terus baca tasbih 10 kali. Terus sujud lagi gitu. Tasbih 3 kali, terus tasbih itu 10 kali. Duduk sejenak sebelum rakaat kedua, itu namanya julus istirahat, baca tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah. Baru berdiri sebagaimana yang tadi suratul Fatihah. Rakaat kedua sing paling ringan baca surat Al-Ikhlas 15, setelah itu baca tasbih total itu 350. Itulah 350 tasbih itu lakukan minimal setahun sekali. Tapi setahun sekali niku kelihatannya ucap medite. Jenengan lakukan minimal sebulan sekali. Teng griya mboten napa-napa. Niki sing nglampahi ngeten niki termasuk orang-orang ulama papan atas. Ngeten, siang hari boleh dilakukan salam sekali siang hari. Kalau malam hari, kalau jawab niki, sholatul lail masna. Jadi salam 2 kali malam hari. Niku jenengan lampakan, apalagi ini pas waktu Dzulhijjah. Dzulhijjah itu termasuk 10 hari pertama ini itu hari yang dimuliakan Allah. Jangan lakukan sholat tasbih, apalagi malam Jumatnya. Oke. Terus dungane ini terserap ini termasuk sholat di luar yang ditentukan. Sholat mutlak, masuk sholat mutlak itu. Surat 15. 10 ngoten mawon gampange 10. Nggih. Jadi kan nggih boten semua. Habis baca surat itu baca 15 kali. Yang lain 10.
Cuman sebelum tasawuf akhir, nah ini sebelum tasawuf akhir itu kan biasanya kan kita kan kalau nggak kasih tahu dibacanya tasbih itu setelah baca tasawuf atau sebelum baca tasawuf. Jadi baca tasbihnya sebelum baca at-tahiyatul barakatus sholawat. Sebelum itu kita julus terakhir itu waktu julus tawaruk itu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Terus baca at-tahiyatul barakatus sholawat. Itu diantaranya tasbih. Terus pertanyaan yang kedua, untuk orang yang safir. Orang musafir itu boten wajib Jumatan. Jadi lek panjenengan ketemu peristiwa kados ngoten, panjenengan boten usah Jumatan, boten usah nderek Jumatan. Cuman seandainya nderek Jumatan nggih boten menapa. Tapi kita enggak kena sanksi, barang siapa yang meninggalkan Jumatan selama 3 kali berturut-turut itu kalbu wong sing munafik. Naudzubillah min dzalik. Itu ada hadis begitu. Wong sing ninggalo Jumat tanpa udur sampai 3 kali berturut-turut itu min jumlatil munafikin. Naudzubillah min dzalik. Itu Rasul pesan begitu. Nah, kita ini musafir itu enggak wajib. Kita itu dapat rukhsah dari Allah tidak harus Jumatan. Lalu terus umpama derek Jumatan sing peristiwa koyok ngono mau menangi cukup rakaat terakhir pas tasawuf akhir. Boleh kita langsung makmum masbuk nggih, mboten napa-napa, tetap sah Jumatan nih. Tetap dadi makmum masbuk, mangke dilanjutkan piyambak. Anune tambah 2 rakaat. Nah, terus gak ngurono khutbah piye? Mboten napa-napa. Wong tergantung niate. Kita itu kan innamal a'malu binniyat. Aku ini niati sholat Jumat karena ono udur musafir sehingga keburu-buru pas gak menangi khutbah. Khutbah pertama gak menangi, khutbah kedua gak menangi, pas sholat pun takbiratul ihram gak menangi, pas tasawuf akhir. Tetap menjenengan ditulis amal baik. Tapi seandainya kita punya fikih, wis aku gak nderek Jumatan. Wong kita ini musafir kok. Pun duduk manis saja sebentar sambil napa niku menunggu bubari Jumat. Mboten napa-napa. Niku lakung sae. Jenengan mboten kenging sanksi. Saya kira itu Pak Piakto nggih. Pak. Ikhtiar gini kok Pak, ikhtiar gini kok mau tidak harus awal waktu. Sementing enggak di luar waktu itu ikhtiar. Dan jawas di bawah itu. Jadi jawas itu ngeten, jawas itu seandainya kita ini punya gawe banyak ya. Wis aku gak sholat awal waktu. Aku tak akhir waktu wae. Akhir waktu gak sampai ngepres. Gak sampai ngepres waktu asar. Ini ku jawas Pak. Sing ndak boleh itu pas waktu duhur sentek. Walaupun begitu, walaupun waktu duhur kurang sak rakaat wis habis, tetap masuk adzan asar, itu jawas. Kula baleni maneh. Umpama kita itu udur gak kena ditinggal, nunggoki wong tuwa loro. Pas waktu sholat duhur sampai menjelang asar, sepanjang jenengan sik menangi sak rakaat, gitu, sak rakaat. Terus adzan, gitu, adzan. Ini maknanya jawas. Adzan, lu, diterusaken mawon salate. Niku jawas. Niku jawas. Dan ikhtiaru di tengah-tengah itu antara waktu awal sampai waktu gak sampai habis. Niku ikhtiar.
Ngoten mawon. Jawab. Niku Jawas. Niku Jawas. Ya, sing haram, waktu haram, ngeten waktu haram. Waktu haram niku ngeten. Panjenengan salat asar menjelang ghurubus syams, matahari wis merah, mesurup. Niku haram niku, makruh tahrim. Niku makruh tahrim. Niku medeni niku. Jadi waktu ikhtiari waktu longgar, Pak. Matahari masih memutih niku ikhtiari, waktu ikhtiari. Tidak harus awal waktu. Kalau jelasaken niki, tidak harus awal waktu pas qomat adzan, mboten ngoten. Mengenai ikhtiari niku. Niku waktu fadilah. Sing pas adzan qomat takbiratul ihram dari arba ini fadilah, waktu yang utama. Ikhtiari niku di bawah itu. Nah niki jangan pikir-pikir, jangan sampai kita ini salah paham sehingga wis di salat sing paling apik awal waktu, mboten ngoten pengertian niku ikhtiari. Pak Muslim, monggo Pak. Gini Pak, ini menarik memang pembagian waktu ini kan pasti munculnya karena kondisi. Ya benar Pak. Betul. Jadi kondisi yang kita lalui sehari-hari itu lantas oleh fikih ada pembagian. Tapi pertanyaannya misalkan gini, apakah boleh misalnya waktu itu kita yang ngatur, tidak tergantung pada orang lain. Ya. Misalkan penjaga yang sakit kan ada pihak lain. Saya bercontoh, saya lagi nukang nih di rumah, saya lagi nukang atau ngurusin mobil atau apa misalnya, tiba-tiba azan. Apakah boleh saya mengambil pilihan waktu ikhtiari? Artinya saya mau mundurkan, padahal saya mengendalikan diri saya misalnya. Kecuali saya lagi operasi atau lagi melayani, tapi ini betul-betul saya sendiri Pak. Artinya kan pilihan ada di saya bisa berhenti, saya kemudian langsung sholat. Nah apakah itu termasuk yang dibahas dalam fikih? Artinya ada keperluan. Ada jedah, ya. Atau memang karena ada pengaruh lain yang kita tidak bisa menghindari, sehingga kita boleh ambil pilihan jawas, ikhtiar dan sebagainya. Bagaimana? Ngeten. Itu tidak berlaku untuk maghrib khusus ya. Yang maghrib nggak boleh diatur gitu. Maghrib itu nggak boleh, harus bisurah cepat. Itu berlaku untuk sholat duhur, berlaku untuk sholat asar, berlaku untuk sholat isya. Ya, yang lain termasuk maghrib boten asal. Jadi yang tadi itu wis soalnya ono tamu ning omah, aku gak iso jamaah, gitu. Taruhlah isya toh, tapi lek maghrib ndak boleh. Tamu ini kudu diusir. Maghrib kok namu, Pak, mohon maaf, saya mau sholat. Lek isya berlaku Pak itu Pak. Wis tak bikini engko sholat tengah-tengah waktu aja, gak sampai ikuti jamaah awal waktu. Ono tamu, gitu. Itu boleh kita siasati dewi. Itu namanya termasuk ikhtiari Pak, masuk ikhtiari. Umpama tamu ini diusir, Pak, ayo jamaah Pak, saya soalnya jamaah isya. Itu waktu fadilah. Ini waktu sing model koyo Pak Muslim tanyakan itu karena masih kesibukan. Gitu. Anda udur syar'i, namanya udur syar'i itu namanya. Jadi dengan udur syar'i, aku sih menyelesaikan pekerjaan saya, turun mari pekerjaanku. Aku kita tinggal. Nanti error, soalnya kadung ngetik gitu, terus belum tak sip gitu, tak tinggal, mestiku nanti ngulangi lagi. Mis aku tak bikin waktu derek gelombang kedua, aku jamaah dhewe karo nyonyaku karo keluarga. Mboten napa niku termasuk ikhtiari niku Pak, ikhtiari. Ya, kita ini waktu itu jangan sampai kita ini itu diatur orang, kita punya waktu sendiri. Makanya sepanjang waktu itu enggak sampai tersita sampai habis, terus sampai menjelang akhir isya itu akhir jam itu. Akhir sholat isya jam berapa? Akhir sholat isya jam berapa? Ya, sebelum fajar kadhib. Sebelum fajar, ini nanti di sini dibahas. Fajar ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar sotik. Ini di sini. Bab ini halaman 187 itu.
Ada al-farqu bainal fajri shadiq wal fajril kadzib. Oke, kita masih banyak pembahasannya. Jadi sholat isya itu akhir waktunya itu jam 2 30 menit. Yo. Kenapa? Setengah 3. Mboten jam 3 andeh. Jam 3 ini masih ansal. Tapi kita jam 3 niku termasuk sembrono. Jangan sampai jam 3. Kita jam 3 sudah waktu menjelang mboten tahajud, menjelang fajar khatib muncul. Menjelang witir enggak boleh. Ukurannya di Mekah nih. Salat witir itu dibuka jam 1. Ditutup jam 3. Jenengan kalau nggak percaya, salat Ramadan, tarawih itu. Jadi ngoten Pak Muslim, kembali pada masalah pertama. Jadi waktu ikhtiari itu kita yang ngatur. Kita yang ngatur, nggak boleh diatur orang. Sepanjang ada. Iya, sebaiknya hatilah. Yang fadilah ngoten. Betul. Jadi ikhtiariku ikhtiar. Kita yang bikin siasat. Jangan sampai kita itu keburu-buru sampai urusan kita itu sampai error. Gara-gara kita bisa itu urusan kita sudah steril. Panjenengan mau masak nggih. Jenengan contohnya ngeten, Pak. Jenengan masak nasi gitu. Sekarang ada magicom tuh. Kalau dulu kan pakai kompor. Ya kita tinggal mesti gosong. Gosong. Nggih. Lah ngoten niku nggih diteruskan masak dulu. Terus aku gak melu jamaah awal. Ndelek sing ikhtiari wae. Utawa putune niku putune niku ngengek gitu. Ngengek terus sing nyami mboten wonten. Lah jenengan sebagai orang tua, gitu. Niku tidak harus awal waktu, boleh kita nyelesaikan itu dulu. Niku teknis, Pak. Ngeten mawon. Nggih. Kula ngeten mawon. Jadi biar kita ini enggak kalbu munafikin. Wong munafikin niku diantaranya adalah waktu sholat itu santai-santai. Nah ini beda. Jenengan tinggal surat An-Nisa nggih. Udzabdzabina baina dzalik niku jenengan al-ayan itu ayatnya panjang. Wong munafik itu le ono waktu sholat itu aras-arasen. Aras-arasen. Ya kita enggak masuk kategori itu. Sakjane kepengin waktu sholat itu tepat waktu karena mengingat napa niku kondisi sehingga kita nggak bisa derek takbiratul ihram imam. Wis aku masbuk rakaat kedua bae. Yang penting tetap semangat. Jadi maknanya waktu ikhtiar ini tergantung teknis jenengan setuju. Jenengan ini kan sudah ngerti fikih sehingga tidak mutlak derek awal derek pas imam menangi takbiratul ihram. Niku lek saged nggih ndelek sing fadilah nomor 1 niku paket awal niku fadilah. Lek saged. Nah kita ini kadang-kadang kan sebagai orang tua kan kadang sibuk urusi ini dan itu gitu. Beda di Masjidil Haram gitu. Di Madinah itu kan sudah full kita ini ibadah.
jenengan ngejar paket arba'in gitu, otomatis bicaranya sak durungi waktu, bahkan sak durungi Jumatan ini 2 jam sebelumnya kita sudah berangkat. Kalau nggak gitu, ya jelas hilang arba'in ini. Nah itu beda di sana. Sana kan full untuk paket jamaah. Di sini kan bebas kan. Nah, kata rumah saya ini dekat karena ketiduran. Ya Allah ketiduran, gak menangi. Lah tahu tuh komat. Lek pun komat ngoten jenengan mboten usah mandi, mboten usah mandi. Komat kok sik mandi, mboten usah mandi. Wudu mawon. Nah niku satu contoh niku. Niku termasuk sik menangi fadilah. Lah komat turu maneh gak gelem ambil wudu niku siji ceritane niku termasuk kaslan wong sing aras-arasen. Naudzubillah min dzalik, masuk kalbu wong sing munafik. Naudzubillah min dzalik. Saya kira begitu, Pak. Pak Husin. Gini, kalau sholat ini kan keterkaitannya dengan waktu aja, Waktu ya. tapi kalau kita lihat urutan dari penulis ini, memang yang lebih utama itu mayanya. Iya, mahal. Ya paketnya mahal. Sedangkan yang lain-lainnya itu pengaturan pribadi sebenarnya. Urusan pribadi. Kalau kita udah pensiun, kita banyak ya. Ngapain kita pakai udah pensiun? Kerjaan mau ya. Tahu ada pekerjaannya sebenarnya kerjaan kita nyuci mobil. Ya kita masuk waktu nyuci mobil. Ikhtiar. Nah, kalau saya cenderung ya Paket fadilah. pekerjaan semacam ini semestinya Jadi kalau kita harus kita tunda. leres kita Mestinya dimenangkan sholatnya. leres Kalau saya intinya cuma itu. pun ngeten mawon. Yang kedua ini Ustaz. Nggih. Ya satu aja. Ada tadi untuk aurat tadi ya. Aurat ini untuk laki, kadang-kadang saya lihat pakaian orang itu dipakai untuk ke pasar, kemana, apakah mereka nggak takut daripada kesucian? Habis itu dari pasar ya pakaian itu juga langsung masuk masjid sholat. Gimana? Ini yang kedua. Ngeten. Kadang-kadang itu yang pakai ya Tak. mana-mana ya pakai itu. Sebentar Pak, sebentar ya tak jawab. Gini Pak, kita ini sudah pensiunan. Pensiunan itu kalau bisa itu urusan ibadah ini kita masuk, kita personel 5, jangan personel 1. Sing mesti niku sholat sunnah itu sing zamannya masing-masing muda itu enggak, jarang kita lakukan. Kita bikin wajib, kita bikin seolah-olah wajib. Sholat duha, zaman kita masih sibuk itu kan jarang-jarang. Sekarang sudah tua, kita bikin wajib. Sholat malam pun demikian. Sholat malam itu kan zaman kita masih sibuk kan capek. Kita sudah tua, ya tidurnya diatur mengatur malam-malam. Sehingga malam itu bisa melakukan istiqomah sholat malam. Bisa akan wajib. Jadi termasuk yang diusulkan oleh Pak Husin tadi bahwa ngapain kita bikin paket, bikin derek cari sing ikhtiari, fadilah itu larang regani. Derek paket fadilah wae diutamakan. Kenapa waktu pas dulu kok nyuci? Ya, bikin fadilah. Nomor 2, pertanyaannya beliau, apakah boleh pakaian habis dipakai nang pasar, pakai celana, revisan, terus masuk masjid? Boleh-boleh saja. Tapi itu nilainya beda. Kita ini kalau bisa itu pakaian kita ini setiap untuk sholat itu khusus tidak boleh yang dipakai ke pasar. Habis ngomong yugon itu, ngomong cucu itu jangan dipakai sholat kalau bisa. Ganti yang baru. Nah, adab ya. Jadi tata kromone, apakah boleh seorang imam ini ku levisan? Boleh saja. Tapi jenengan lek imami levisan sah, tetap sah. Tapi adabnya mboten asal. Niku itu untuk saya. Jadi sholat niku bikin spesial, mun ngantos kita pakaian kita tuh campur baur antara kerja harian, istilah petelesan karo sholat. Pakaian sholat itu beda, ya, otomatis bikin suasananya yang beda. Ya, mun ngantos kita itu sama. Mari dastoran pakai sholat, jangan deh kita ganti. Pak Jum.
mengejar waktu maghrib tapi juga belum bisa. Nah, itu batasnya sampai di mana? Niki halaman 184. Ini makin dijawab. Jadi niki dereng waktu nih Pak. Nggih. Jadi temeriki wayah rujuk bi ghurubi syafaqi al-ahmar wa al-humratu fil ufuqi. Waktu maghrib iku, ini waktu maghrib, waktu ghurubi ini waktu sing masuk ini ku pas ghurubus syams, matahari terbenam. Itu waktu utama. Wa yakhruju bi ghurubis syafaqi al-ahmar. Waktu maghrib niku, waktu TE niku pas ufuk ning sebelah sana itu, sebelah barat itu niku pun mboten merah malih. Gitu. Pun kehitam-hitaman. Yaitu berapa jam? Nun sewu. Waktu maghrib paling lama niku 15 menit. Paling lama. Gitu. Mantun niku pun waktu tahrib menjelang isya. Belum isya, tapi sudah merah-merah sudah tidak ada. Niki panggil dibahas. Ya. Nggih. Nah, temeriki di halaman 185 diterangkan. Waktu maghrib itu ada 7 diantaranya. Niki, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas karoha, waktu jawazib karoha, terus waktu haram, waktu udur, waktu doruro. Ono pitu ngen, waktu maghrib niku. Temeriki dibentarkan. Dan itu nanti menyusul Pak. Kalau sekarang dibahas habis 185 halaman 185 niku. Jadi niku kira-kira berapa jam? Notok 15 menit. Notok gitu. 15 menit. Mulane maghrib niku mboten asal panjenengan pakai surat panjang-panjang. Gak pakai surat pun sah. Umpama waktu ngepres, waktu menjelang isya, jenengan sholat gak pakai surat. Cukup Fatihah tok sah. Terus matun sholat 1 rakaat, terus adzan isya, gitu. Kita tetap sah sholat. Ini termasuk waktu daruri, waktu darurat. Waktu darurat. Tetap sholat Pak, jangan dikodok, tetap sholat. Jadi itu waktu masih boleh. Walaupun 1 rakaat terus adzan, diterus norong rakaat ketiga, mboten apa-apa. Yang penting itu gak sampai habis waktunya. Itu namanya waktu daruri. Ini kono pitu nih mriki. Dibahas Pak nih mah, ngeten nih Pak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Gimana Pak Ahmad Dardiri? Nah, pertanyaan sholat tasbih. Niki di dalam tuntunan tengene Ihya Ulumuddin niku dipunerangaken habis suratul Fatihah terus surat sacukupe niku maca tasbih 15. Selain itu 10. Jadi bacanya bukan sebelum Fatihah, tapi setelah Fatihah dan surat. Itu diantaranya. Monggo kita lakukan Pak tasbih ini, Pak Edi ini. Kita lakukan minimal setahun sekali, ya jangan setahun lah, minimal sebulan sekali. Syukur-syukur niki bulan Dzulhijjah niki kita lakukan sholat tasbih. Saket kok Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat keempat Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Kafirun, rakaat keempat Al-Ikhlas. Pun enteng. Gak maca surat nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tapi cek emane surat gak diwaca. Saya kira begitu Pak. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.